Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tugas ujian akhir semester basis data. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Hidayat Bukhori, NIM 224504100054. Mata kuliah basis data, Prodi Teknik Teknologi Informasi, kelas SJ Genap dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Deskripsi uraian tugas. Mahasiswa mengerjakan tugas membuat video yang berisi membahas atau memahami atau menjelaskan atau menerapkan pembuatan basis data dan perintah SQL. Syarat jika membuat sendiri database-nya yaitu minimal menggunakan 5 tabel yang sudah dinormalisasikan atau silakan menggunakan jawaban database waktu UTS. Di sini saya akan menggunakan database saya sendiri yang telah saya buat terdiri dari 5 tabel. Pertama, normalisasi data. Langsung saja kita buka datanya. Di sini terdapat data unnormalized form atau bentuk tidak normal dari sebuah data. Bisa kita lihat di sini masih agak berantakan. Dari kategori, ID kategori, tanggal pesanan masih menjadi satu seperti ini, merge center. Lalu di sini kita akan membuat ke normalized form 1. Sini syaratnya itu pisahkan atribut yang nilainya tidak tunggal. Di sini bisa kita lihat nilai tidak tunggal sudah saya pisahkan, sudah menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, normalized 2, pisahkan ketergantungan parsial. Di sini saya sudah membuat dan memisahkan ketergantungan parsial. Bisa kita lihat. Saya perdekat lagi. Kita lihat di sini. Lalu yang terakhir adalah normalized bentuk ketiga. Pisahkan ketergantungan transitif. Sini datanya sudah saya pisahkan. Jadi ada tabel pelanggan, tabel pesanan. Pertama tabel pelanggan berisi ID pelanggan sebagai primary key, terus nama, alamat. Lalu yang kedua tabel pesanan berisi nomor pesanan sebagai primary key, lalu ada tanggal pesanan dan juga ada ID pelanggan sebagai foreign key atau penghubung. Lalu tabel ketiga ada detail pesanan, nomor pesanan sebagai primary key, ID produk sebagai penghubung, foreign key, lalu jumlah. Lalu yang keempat ada tabel produk yang berisi ID produk sebagai primary key, produk, harga, dan juga ID kategori sebagai penghubung atau foreign key. Lalu yang terakhir, tabel kelima ada tabel kategori yang berisi ID kategori sebagai primary key dan kategori. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data. Sebelum ke tahap ini SQL, kita akan masukkan data normalized ini yang sudah dinormalisasikan ke dalam PHP admin atau MySQL. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP. Sini kita klik start Apache dan MySQL. Kita sudah start, sudah centang hijau. Kita buka Google Chrome atau web browser lainnya. Sini kita ketikkan localhost php myadmin enter. Nah, kita sudah berada di tampilan PHP myadmin. Untuk membuat database, kita akan menambahkan di new. Kita akan membuat sebuah database. Semisal saya membuat data Fajar. Langsung create. Nah, di sini semisal kita salah nama mau ganti, kita bisa langsung ke operasi, setting, di rename database. Saya ganti data
penjualan, klik go. Oke. Nah, di sini namanya sudah terganti. Misalnya kita sudah memasukkan data yang banyak itu, terus nama database-nya mau diganti nih, kita tinggal pencet operasi terus rename database. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah dinormalisasikan tadi. Ini dia. Pertama adalah tabel pelanggan. Kita ketik dan kita beri nama pelanggan. Ini di sini berisi 3 kolom. Berarti kolomnya ada 3. Create. Di sini kita isi nama-nama kolom tersebut. Ada 3 ini. Pertama ID pelanggan. Lalu yang kedua nama. Yang ketiga alamat. Di sini sudah muncul pilihan tadi. Seperti gini, saya klik langsung muncul pilihan ini karena sebelumnya saya sudah memasukkan data yang sama, namanya seperti ini. Jadi kita tinggal bisa milih. Tapi misal belum, kita bisa mengetikkan sendiri alamat. Lalu di sini tipenya yaitu string ya. Kita varchar atau kita varchar, terus nama ini adalah karakter, kita isi string karakter. Terus alamat kita isi varian karakter juga. Di sini panjang dari isinya yaitu kita isi 10. Nama, nama ini saya isi 50. Kenapa? Karena nama saya sendiri Fajar Hidayat Bukhari itu udah terdiri dari 20 kan. Nah, nama-nama orang lain kan juga ada yang panjang, jadi kita isi 50 saja. Terus alamat, karena ini juga panjang, kita isi 100. Nah, di sini ID pelanggan sebagai primary key. Jangan lupa ID pelanggan sini kita kasih primary key di null index, klik primary, lalu go. Sini ya, go. Oke, setelah itu kalau sudah selesai, kita tinggal mengklikkan save. Nah, udah masuk. Tapi ini belum selesai, kita akan memasukkan data seluruhnya ini 10. Nah, di sini karena ini ada datanya ada 10, kita isi sini 9, terus lagi 10. Oke. ID pelanggan P001 kita isi ya. Jadi ini kan tadi udah kita isi kolomnya 3. Jadi berurutan begini. Yang pertama P01, terus ini Fajar, terus ini dia alamatnya. Kita copy aja karena panjang. Nah, lalu di sini selanjutnya P002 namanya Hidayat, kita copy lagi. Kita paste. Oke, selanjutnya P003 Bukhari. Alamatnya kita paste saja. P004 Abdul. Terus P005 Aziz. Oke, P006 Mirza. Kita kopikan. Chandra. Kita copy paste lagi. 08. Kopikan lagi. Fayat. P010 Tasya. Oke. Ketika sudah memasukkan data tadi, kita pindahkan di sini, kita input secara manual, langsung klik go.
Oke, untuk melihat hasil yang sudah kita masukkan, kita klik browse. Lalu di sini terlihat ya, panel 01 persis Fajri Bukhari 012345678910, alamatnya, namanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi data selanjutnya. Pesanan. Kita klik data penjualan. Nah, di sini kita buat lagi pesanan. Berapa kolom? 3 kolom. Create. Lalu kita isi lagi kolomnya, nomor pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan. Kita isi sini ya kolomnya. Lalu ini kita buat in, terus date, terus varchar. Oke. Sini 10, sini 10, sini 20. Nomor pesanan sebagai primary key, berarti kita di sini ubah menjadi primary key. Lalu kita klik save. Oh, kita refresh dulu, kita ulangi lagi. Pesanan. Pesanan berapa? 3 kolom. Kita buat nomor pesanan, tanggal pesanan, di pelanggan, ini in, ke primary, go, baru save. Oke, selanjutnya kita masukkan data, insert nomor pesanan 1001. Nah, di sini karena ini date kan, jadi formatnya itu yang ada di PHP admin harus dikembalikannya tahun, bulan, dan tanggal. 15/7/2023 P001. Terus 1002 tanggal 16 P002. Oh iya, di sini kita ubah dulu jadi 10 ya, 9 naikkan 10. Oke. 3 tanggal 16 juga 003 4 tanggal 17 4. Jadi kita isikan data yang ada di Excel itu kita pindahkan ke sini, kita input secara manual. Oke. 10 10 1. Oke, setelah itu kita Oke, centang berhasil. Kita klik di browse, kita lihat apakah sudah sama. Sudah sama ya, 16, 12, 15, 15, 20, 10. Oke, udah sama. Terus kita tambahkan lagi datanya. Kita buatkan tabel selanjutnya yaitu detail pesanan. Sini kita tulis detail pesanan. Terus berapa kolom? 3 kolom. Kita create. Sama seperti tadi, kita isi jumlah pesanan in, di produk in, jumlah in 10 10 10. Nomor pesanan jangan lupa jadikan primary key. Klik go, save. Oke, kita masukkan datanya. Jangan lupa di sini 10 row. Sama seperti tadi, kita tinggal memindahkan datanya dan diinput secara manual. 2 3 1. Oke. Oke, kita isi datanya sama seperti ini ya.
2010, 1. Ketika sudah kita input secara manual, kita klik go. Oke, masuk, kita klik browse, kita lihat hasilnya. Kembali 10. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi tabel produk ya, 4 kolom. Create. Sama seperti tadi, kita masukkan lagi secara manual. Produk ini char, harga di kategori voucher. Kita isi 10, 50. Oke. Jangan lupa kita jadikan ID produk sebagai primary key. Oke, save. Oke, misal muncul seperti itu, kita refresh saja. Kita ulangi lagi. Di produk harga di kategori ini char, string char, di kategori sebagai varchar 10, 10, 50. Kita ubah primary key. Jangan lupa di produk, kita save. Nah, udah bisa. Kita masukkan datanya lagi seperti tadi ya. Jangan lupa diubah. Angka 1. Kita pindahkan datanya sama seperti tadi ya. Ini kita input secara manual. Oke, sudah. Oke, sudah, kita klik go. Oke, kita klik browse, kita cek apakah sudah benar. 1, 2, 2, 2, 2. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi tabel yang terakhir, itu tabel kategori. Klik kategori, cuma ada 2 kolom. Di kategori sebagai varchar, ini sebagai string char. Oke, jangan lupa kita jadikan sebagai primary di kategori, terus save. Nah, ketika muncul seperti ini, kita oke saja, kita refresh, kita masukkan lagi. Oh, salah guys. Salah, ternyata kategori. Malah produk saya isi 2. ID kategori, terus kategori varchar. Kita jadikan primary. Oke, sudah. Kita insert. Kita masukkan kanal 01 elektronik. Kita klik go. Kita cek, browse. Oke, sudah. Sini kita sudah berhasil memiliki 5 tabel, yaitu detail pesanan, kategori, pelanggan, pesanan, dan produk. Nah, selanjutnya kita akan
melaksanakan perintah SQL di command prompt. Di sini kita akan menampilkan datanya di command prompt. Oke. Nah, yang pertama untuk kita masuk ke MySQL, kita akan menjalankan perintah ini. Ini adalah perintah untuk membuka koneksi ke server MySQL dengan menggunakan nama pengguna user root, ini user root, dan bagian ini cxml ini adalah jalur path menuju aplikasi MySQL. Jadi jalur foldernya di folder C, terus xmpp, folder ini, folder ini, folder ini. Oke, kita ketikkan C ketik 2 xmpp MySQL bin MySQL root. Kita kopikan saja. Oh, maaf, saya salah ternyata. Ini perlu diperhatikan juga ya untuk masalah pengetikan. Ketika kita salah saja, kekurangan satu tanda baca aja sudah jadi error gitu. cxampp MySQL bin. Oh, nah oke, tadi malah saya pakai titik koma. Jadi saya peringatkan juga untuk pengetikan itu juga harus memang benar-benar teliti, karena salah satu titik aja atau satu tanda baca, kekurangan satu huruf aja itu udah error gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus selanjutnya kita akan melihat database yang ada di MySQL. Kita klikkan show database. Ini adalah perintah untuk menampilkan daftar seluruh basis data yang ada di server. Nah, di sini bisa kita lihat data penjualan ada 5. Nih. Nah, tadi yang sudah kita buat adalah data penjualan. Ya, selanjutnya yaitu kita akan menjalankan perintah use data penjualan. Jadi ini adalah perintah untuk memilih basis data atau database yang telah kita buat tadi yang bernama data penjualan. Sehingga perintah selanjutnya akan berlaku pada basis data tersebut. Jadi ketika kita sudah menggunakan use data penjualan sini, nanti untuk perintah selanjutnya itu akan berlaku ke database yang itu, data penjualan itu. Klik enter. Saya lupa menambahkan, jadi di sini nggak boleh ada spasi, jadi kita kasih underscore. Nah, sudah masuk. Nah, untuk melihat tabel atau seluruh tabel yang udah kita buat tadi, ada 5 tabel, kita klikkan perintah show tables. Nah, ini dia tabel yang sudah kita buat, ada detail pesanan, kategori, pelanggan, pesanan, dan juga produk. Lalu, langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat isi tabel dari 5 tabel yang sudah kita buat tadi. Apakah sudah benar apa belum, kita cek lagi ya. Dan mengklikkan ini, select from, itu nama tabelnya. Select from nama tabelnya. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan seluruh data atau semua kolom dari masing-masing tabel dalam basis data yang kita telah buat. Kita enter. Nah, ini dia isi datanya yang kita telah buat tadi. Udah sama seharusnya. Kita bisa recheck lagi. Ini dia, sudah sama. Selanjutnya kita klik lagi data selanjutnya, yaitu pesanan. Nah, kita cek lagi pesanan, udah sama. Kita cek lagi detail pesanan,
style pesan. Oke, sudah sama. Kita cek lagi produk dan kategori. Oke, sudah sama ya kategori. Oke, jadi ini dia data-data yang sudah kita buat, sudah masuk ke dalam MySQL. Lalu selanjutnya kita akan merelasikan seluruh tabel berdasarkan hubungan yang sudah kita buat tadi dengan perintah di sini. Jadi kita akan merelasikan tabel, menggabungkan tabel berdasarkan yang sudah kita buat ini, primary key, foreign key. Jadi nanti masing-masing akan saling terhubung. Nah, di sini perintahnya yaitu pertama select, kita memilih. Nah, memilih P ini alias ya. Alias pelanggan. Di sini nanti di bawah sudah ada tulisan kan, pelanggan sebagai P. Jadi di sini P tabel pelanggan, lalu ID pelanggan, kolomnya tadi ada 3 kan, ID pelanggan, tabel pelanggan ada nama, ada alamat. Jadi P di depan ini, P titik ini sebagai dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan, dari tabel pelanggan yaitu nama, dari tabel pelanggan yaitu alamat. Lalu kita gabung lagi dari pesanan. Di sini kita bisa lihat pesanan sebagai PS. Nah, pesanan, tabel pesanan, nomor pesanan. Nah, seperti primary key tadi. Nah, pesanan, nomor pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan. Pesanan, nomor pesanan, pesanan tanggal, pesanan. Nah, terus PR, produk. PR ini sebagai produk ya. Sini produk PR. Terus kategori, K ini sebagai tabel kategori, terus produk, harga, DP, jumlah. Nah, di sini kita akan membuat tabel dan merelasikan menjadi seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya yaitu muncul tabel-tabel yang sudah ini dibuat. Pelanggan, nama, alamat, nomor pesanan, tanggal pesanan, produk, kategori. Nah, terus di sini dari pelanggan P, dari tabel pelanggan sebagai P, kita masukkan tabel pesanan sebagai PS, Nah, jadi kan tadi di sini ada 2 ID pelanggan. Sebentar, saya gini aja. ID pelanggan sebagai primary key. Lalu di sini primary key nomor pesanan, dan di sini penghubung dari tabel 1 dan tabel 2, dari tabel pelanggan dengan tabel pesanan yaitu ID pelanggan ini, foreign key-nya. Jadi di sini kita ketik dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan sama dengan tabel pesanan ID pelanggan. Jadi di sini saling terhubung. Jadi keluar output itu nggak double karena isi ID pelanggan isinya sama dengan yang ada di sini. Jadi sebagai penghubung gitu. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi, kita joinkan detail pesanan atau DP atau sebagai DP. Nah, di sini detail pesanan ada nomor pesanan. Di sini nomor pesanan, primary key, di sini juga nomor pesanan. Nah, jadi tabel ini adalah gabungan dari ID produk dengan pesanan. Jadi dari tabel produk dan tabel pesanan itu kita bisa membuat lagi satu tabel dengan detail pesanan. Nah, ini dia penghubungnya dari produk sini, nomor pesanan yaitu ke tabel sebelumnya. Jadi antara tabel produk dengan pesanan kita bisa membuat lagi satu tabel lagi untuk menjadi sebagai penghubung. Nah, di sini kita bisa lihat tabel pesanan, nomor pesanan itu sama dengan detail pesanan dan nomor pesanan. Tuh, jadi saling terhubung. Jadi ini saling terhubung ke sini. Nah, lalu selanjutnya ID produk.
ID produk ini nanti sama nih. Nah, kita masukkan lagi tabel produk sebagai PR di detail pesanan. Nah, di detail pesanan kan ada ID produk nih, penghubung dia. Jadi detail pesanan ID produk dan produk dari tabel produk ke ID produk itu sama. Jadi saya saling terhubung. Nah, jadi sekarang sudah 4 tabel sudah terhubung ya. 4 tabel sudah terhubung, lalu selanjutnya kita masukkan lagi tabel kategori sebagai ke dalam. Nah, terus on produk ini ID kategori. Nah, ini sebagai penghubung ke tabel kategori. Jadi ID dari tabel produk yaitu ID kategori itu sama dengan tabel kategori yaitu ID kategori. Nah, ini adalah perintah untuk merelasikan seluruh tabel berdasarkan hubungan. Nah, sekarang langsung saja kita eksekusi ya. Kita ketikkan select biasa aja, select p titik ID pelanggan, koma p titik nama, koma p titik alamat, ps titik nomor pesanan. Ini jangan sampai salah ngetik ya, jadi kita harus benar-benar teliti karena nanti biasanya akan terjadi error kalau misalnya ada salah satu huruf saja yang salah. PR produk, koma K kategori, koma PR titik harga, koma DP titik jumlah. Oke, kita enter, kita isikan from pelanggan sebagai P. Isikan lagi, begini aja deh, join pesanan sebagai PS on P titik ID pelanggan sama dengan PS titik ID pelanggan. Join lagi detail pesanan sebagai DP, terus on PS nomor pesanan sama dengan DP nomor pesanan. Enter, join produk PR on P Oh ya, saya salah, malah saya pencet enter. Maaf, saya salah tadi, seharusnya setelah di kategori saya titik koma. Kita ulang lagi, use data penjualan, titik koma, enter. Nah, ini dia.
Jadi tadi saya salah, seharusnya di kategori ini terakhir titik koma. Saya ulangi lagi, titik koma ini udah benar. Nah, ini dia hasilnya output dari merelasikan database atau data yang telah kita buat tadi, terdiri dari 5 tabel, kita relasikan, kita hubungkan menjadi seperti ini. Ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor pesanan, tanggal pesanan, produknya, kategori, elektronik komputer, harga, dan jumlah. Oke, ini dia hasilnya. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil menampilkan data yang sudah direalisasikan terdiri dari 5 tabel. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Jadi memasukkan data ke dalam phpMyAdmin atau MySQL memungkinkan Anda untuk mengelola data dengan efisien, menyimpan informasi dengan terstruktur, dan menyediakan akses terpusat ke data yang diperlukan dalam berbagai aplikasi dan situs web. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang kuat, efisien, aman dalam mengelola data secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya kita juga bisa itu lebih mudah untuk mengakses data, lebih mudah untuk mengubahnya, mengeditnya, seperti itu. Seperti misalnya kita mengubah nama ini, kita bisa diubah, terus data-datanya juga kita bisa mengubah dengan klik. Misalnya ini kita mau ubah nih, ini salah 2002, kita klik centang, kita klik edit. Nah di sini kita bisa ubah, klik 002 gitu. Di sini saya nggak ngubah. Sebagai contoh seperti itu. Terus misalnya ini salah, ini nggak dipakai, kita bisa ngedropnya atau mendelete. Nah, ini kita tinggal klik yes, nanti bisa kehapus sendiri gitu. Nah, lalu juga kita misalnya mau ganti nih detail pesanan, karena nanti ada tabel juga detail pesanan namanya. Kita mau ganti, di sini kita ganti apa gitu. Misalnya pesanan, kita bisa terus langsung klik go. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya dengan phpMyAdmin atau MySQL ini kita lebih mudah untuk mengakses data, mengedit, dan lain-lain. Dan juga kita bisa lebih mudah menyimpan, mengelolanya dengan efisien. Ya, sekian dari presentasi saya untuk mempraktekkan cara mengupload data yang sudah ternormalisasi ke phpMyAdmin atau MySQL. Dan praktek yang kita lakukan kali ini berhasil. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya, Fajar Hidayat Bukhori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.